sekedar viral doang itu bakal ngancurin brand lo. Gue pribadi itu udah ngebangun konten di 3 platform, di YouTube, di Instagram, dan di TikTok. Oke. Dan gue juga dapetin banyak banget views di beberapa platform tersebut. Ada yang dapat jutaan views, ratusan ribu views, dan segala macamnya. Cuman kenapa video kali ini itu gue kasih judul sekedar viral doang itu bakal ngancurin konten kita. Jadi gini, gue punya pengalaman juga, selain daripada ngebangun personal branding gue sendiri, gue juga seorang Stanley agency owner. Jadi gue juga memiliki agency media sosial. Dan kadang-kala ada klien yang nanya ke gue kayak, "Bang, berapa banyak views yang bakal gue dapetin?" Sebenarnya itu gini loh, kita tuh sering banget dicuci otaknya bahwa semakin banyak views yang kita milikin, ya semakin banyak uang yang kita hasilkan. Dan gue bakal bilang itu hal yang salah total. Oke? Kenapa bang? Karena gini, kalau misalkan kita bilang views itu adalah tingkat kesuksesan konten kita, maka kalau kita pengen konten viral doang aja, kenapa nggak joget-joget TikTok biasa aja? Kenapa dokter gigi harus bikin konten edukasi, bukan konten joget? Kayak bisa kan bikin joget TikTok gitu kan, dokter gigi, terus viral kontennya. Kenapa enggak? Oke, karena gini, semakin banyak views, itu belum tentu semakin banyak penjualan. Pengalaman gue pribadi, oke, gue ngejual sebuah program untuk training komunikasi. Dan ketika gue bikin konten yang misalkan dapat 1000 views doang nih di YouTube, gitu kan. Tapi di konten IG gue dapetnya 1 juta views. Dari kedua konten ini, mana konten yang kira-kira lebih bagus performnya? Ingat, jawabannya apa? Pasti belum tentu. Yang harus ditanya adalah, berapa banyak penjualan yang gue dapetin? Di YouTube, ternyata misalkan, gue dapet 10 penjualan. Di IG, gue cuma dapat 1 penjualan. Menariknya adalah, konten yang dengan views yang lebih dikit, ngasilin penjualan yang malah lebih banyak. Nah, ini yang gue bilang bahwa viral belum tentu baik. Oke, konten gue yang mungkin jutaan views di Instagram, itu ngasilin penjualan tahu gak apa? Yang lebih dikit daripada ribuan views gue di YouTube. Again, gue netral sekarang. Gue bikin konten di ketiga platform ini. Sampai Instagram gue juga centang biru. Tapi itu beda total fungsinya. Instagram untuk ngebangun visibilitas, konten pendek biasanya. Konten panjang buat ngebangun kepercayaan. So, itu 2 aspek yang berbeda. Jadi ingat, jangan pernah cuma sekedar kejar viral doang aja, tapi kejar konten yang memang viral, tapi masih sesuai dengan niche yang pengen kita bikin. Nah bang, terus kalau kayak gitu, gimana bang yang perlu gue lakuin dalam beberapa bulan ke depan dalam konten-konten gue ini? Kalau bukan cuma sekedar ngejar viral doang. Kayak apa yang harus gue lakuin? Gitu kan. Oke, kayak here's the thing. Viral itu tetap boleh lo kejar, tapi perhatikan satu hal ini namanya value. Nah bang, apa sih itu artinya value? Value adalah daging yang lo bawakan di konten lo. Ibaratnya gini loh, konten itu mirip banget kayak lo tuh lagi di restoran dan lo tuh ngebawa sebuah makanan gitu kan ke si customer ini. Dan si customer ini itu nanti bakal menilai itu makanannya banyak dagingnya nggak. Kalau banyak dagingnya dia puas, kalau nggak ya dia kecewa. Nah, di sini daging ini adalah informasi yang lo janjikan di awal. Kayak contoh, misalkan hook konten gue itu adalah tentang 3 cara drastis banget buat nyembuhin masalah depresi kamu dalam 30 hari ke depan. Nah, dagingnya adalah seberapa persen, seberapa mungkin gitu kan, orang itu bisa sembuh dari depresi kalau nerapin teknik yang gue bahas. Jadi, dagingnya itu adalah orang bisa mendapatkan apa yang lo janjikan di awal konten nggak? Kalau lebih banyak yang bisa mereka dapatkan di konten tersebut, maka konten tersebut lebih berdaging. Oke, contoh, misalkan gue bikin konten kayak sembuhin belibet dalam 30 hari ke depan dengan program ini. Nah, misalkan di konten gue itu dibahas tuh, kayak Sabtu, programnya itu apa. Ini udah daging nih, daging Sabtu. Yang kedua, gue bahas juga tentang gimana cara praktekin programnya. Ini daging yang kedua. Yang ketiga, gue tambahin lagi misalkan, ini yang bisa dilakuin dalam 30 hari ke depan. Nah, ini daging lagi. Yang keempat, gue tambahin lagi kayak free kalender centang, checklist gitu kan. Kayak 7 hari ke depan, tinggal di checklist. Day 1 udah kelar, day 2 udah kelar, day 3 udah kelar. Free. Wah, ini daging lagi. Yang kelima gue tambahin lagi, free kursus untuk belibet
Gak ada biaya apapun dalam 3 bulan ke depan. Ini jauh lebih berdaging lagi. Jadi intinya adalah kita pengen bikin konten yang super duper berdaging banget, yang bikin orang ngerasa wow, kayak ini orang gila berdaging banget kontennya. Jadi itu yang kita bikin, oke? Jadi bukan tentang masalah viral doang, tapi value. Value yang banyak di konten itu biasanya juga, pengalaman gue pribadi, itu bikin kontennya lebih viral. Jadi viral itu cuma masalah konten lo berdaging gak sih? Kayak liatin deh, kayak bang, tapi kan kayak entertainment itu gimana bang? Kayak konten-konten lucu-lucu, meme-meme gitu. Semakin lucu suatu meme, semakin dia viral. Karena memes, dagingnya ada di mana? Di lucunya. Jadi value-nya itu di entertainment itu sendiri. Semakin entertaining, semakin menarik suatu konten entertainment, ya semakin berdaging kontennya dan semakin viral kontennya. Edukasi berbeda total. Edukasi lebih ke arah, daging itu lebih ke arah edukasinya. Semakin bagus edukasinya, semakin berdaging kontennya. Oke, jadi jangan kejar viral, tapi kejar konten yang bervalue banget buat audiens kita. Semakin berdaging, semakin mereka percaya sama kita, ngerasa kita cocok untuk jadi orang yang bisa kita pilih untuk beli dari mereka. Oke, so itu untuk video kali ini. By the way, kalau teman-teman pengen lebih bantuan lagi nih, ngebangun personal branding, terima kelar, Send Agency, itu bisa bantu. Ini penjelasannya. Halo teman semuanya, sorry banget ganggu fokus kalian dalam video kali ini. Tapi, ngebangun personal branding itu memang bukan hal yang mudah. Teman-teman itu harus punya lampu buat syuting, kamera lah, mikrofon lah, belum lagi ngeluangin waktu buat bikin skripnya, bikin thumbnail, bikin bahkan judul ide konten itu sendiri, belum lagi ngupload. Aduh, capek banget deh. Tapi, kenapa nggak bareng Stanley Agency? Stanley Agency bakal ngebantu teman-teman selama 6 bulan ke depan untuk kick off personal branding kalian. Stanley Agency bakal ngebantu segala proses dalam penciptaan personal branding kalian. Mulai dari Sabtu, bikin personal branding itu kayak gimana ya? Kedua, konten yang perlu dibuat, yaitu udah include script konten, ide konten, semua peralatan konten kita bakal nemenin pas syuting. Teman-teman tinggal datang dan syuting doang aja. Kita bakal ngebantuin sama proses syutingnya, kita bakal ngeditin videonya, kita bakal nguploadin videonya, kita bakal bikin thumbnailnya. Intinya teman-teman tinggal terima kelar aja untuk personal brandingnya. Kalau misalnya teman-teman pengen banget nih untuk kerja sama bareng dengan Stanley Agency buat ngebangun personal branding kalian, yuk cek kontak info lebih lengkapnya di pin komentar di bawah. Thank you semuanya, yuk kita lanjut ke dalam bagian berikutnya dalam video kali ini.